Halo, assalamualaikum, selamat malam. Oke, sebelumnya tadi aku udah dikenalin ya, nama aku Lala, aku merupakan perwakilan dari Agent Co. Di sini aku mau memperkenalkan ke teman-teman semuanya penyelenggara acara webinar pada malam hari ini. Nah, oke, jadi kami ini dari Agent Co atau PT Global Alidaya. Nah, di sini kami ini merupakan perusahaan startup, teman-teman, yang berdirinya itu udah 4 tahun, sejak tahun 2019. Tujuannya adalah untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, Agent Co ini sekarang udah buka cabang baru nih, ada di Yogyakarta. Nah, eee, harapannya kita bisa, melayani lebih maksimal lagi di 2 kota, di Jakarta sama di Yogyakarta. Nah, berikut di bawah nih merupakan visi misi dari perusahaan kami. Nah, oke. Selanjutnya nih, teman-teman, kalau kita lihat nih di Indonesia ada banyak banget permasalahan ketenaga kerjaan nih. Nah, kalau kita rangkum nih ada 5 hal. Yang pertama adalah kualitas pekerja yang relatif rendah ya. Terus jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti yang kita tahu ya kan. Nah, terus gaji pekerja yang relatif rendah juga. Dan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Nah, ini nih yang terakhir nih. Biaya upskill dan reskill yang tinggi. Kalau kita ikut workshop atau pelatihan itu pasti bayar ya kan ya. Untuk yang dapat kartu prakerja pun, di platform prakerja itu pasti juga dibayarin sama pemerintah. Nah, di situ kata kuncinya tetap bayar. Nah, oleh karena itu, kami dari Agent Co pengen banget mengatasi permasalahan tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita menyediakan aplikasi Tangkas B Agent Co. Nah, aplikasi Tangkas B Agent Co ini merupakan platform training online berbasis mobile apps yang gratis, teman-teman. Kita nggak kita nggak membayar sepeser pun di aplikasinya. Nah, di dalamnya itu ada pelatihan hard skill dan soft skill, terus ada lowongan, lowongan pekerjaan juga, sama misi-misi yang bisa menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman semuanya. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk para fresh graduate, mulai dari SMA sederajat, first jobbers, pencari kerja, bahkan yang profesional pun, teman-teman bisa akses aplikasi Tangkasnya. Nah, keuntungannya apa sih pakai aplikasinya? Yang pertama itu seperti yang tadi udah aku bilang ya, gratis, nggak bayar sepeser pun, terus bisa diakses kapanpun, dimanapun, lagi rebahan, lagi di jalan, bisa. Nah, terus selanjutnya materi pelatihannya ini berjenjang, yang sesuai sama kebutuhan. Nah, kita ini ada, tiga tiga jenjang ya, yang pertama itu ada cakap, terampil, pemula, cakap, sama terampil. Nah, oke. Nah, terus selanjutnya materi ini, jangan ragu dan jangan bimbang karena udah disusun oleh orang yang udah expert di bidangnya. Nah, terus selanjutnya di sini juga bisa jadi penghasilan teman-teman nih, kumpulkan poin dan bisa dicairkan menjadi uang. Nah, minimal pencairan itu 55.000 teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini juga ada informasi lowongan pekerjaan yang bisa langsung di-apply sama teman-teman semuanya. Oke, di sini aku mau kasih visualisasi, dari aplikasi Takasnya. Silakan. Yeay, itu tadi visualisasi dari aplikasi Pangkasnya. Nah, sekarang teman-teman bisa scan barcode-nya untuk download ya kan. Kapan lagi coba kalau bukan sekarang? Teman-teman bisa download di App Store atau Play Store, teman-teman semuanya, atau nanti bisa diketik juga di Play Store-nya, atau teman-teman juga bisa lewat link yang udah dibagikan sama panitia ya. Oke, selanjutnya.
Nih aku mau kasih tahu caranya melengkapi profile ya. Nanti teman-teman kalau mau apply lowongan pekerjaan atau teman-teman mau pencairan koin, nah ini lewat menu utama, klik tombol pilihan menu dan lengkapi profil. Selanjutnya, kumpulkan koin untuk menambah penghasilan. Nah nih caranya tuh ada 3 teman-teman, lewat training, terus menyelesaikan misi, sama yang terakhir kita ada di event-event itu ada kode voucher. Oke, selanjutnya training dalam aplikasi, caranya ke menu utama, klik tombol pilihan menu, sama ikuti training. Oke, selanjutnya selesaikan misi. Nah, teman-teman bisa ke menu utama, terus klik tombol pilihan menu, dan ikuti misi yang tersedia untuk mendapatkan poin tambahan, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, untuk teman-teman pengguna iPhone nih, nah kita tuh ada misi lewat web. Nah, next Kak. Nah, nih webnya nih ada di misi.agentandco.com. Nah, meskipun teman-teman pakai iPhone terus nggak bisa di aplikasinya, teman-teman tetap bisa ikuti misi lewat webnya. Oke, selanjutnya cari dan lamar lowongan pekerjaannya. Menu utama, klik tombol pilihan menu dan apply lowongan pekerjaannya. Jangan takut-takut ya, di sini pastinya nggak abal-abal nih untuk informasinya. Oke, selanjutnya, pencairan koin. Nah, menu utama, klik tombol pilihan menu dan cairkan koin. Minimal pencairan 55.000 ke rekening teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya, daftar event. Nah, nih untuk teman-teman yang pengen nambah-nambah wawasan ya kan. Nah, klik pilihan event, pilih event yang ingin kamu ikuti, lalu daftarkan diri kamu. Nah, di setiap event kita ada kode voucher juga nih untuk nambah-nambah koin teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, nih, di sini teman-teman merupakan orang-orang yang sangat beruntung karena kami ada kode voucher nih. Teman-teman bisa di screenshot atau ditulis ya. Kode vouchernya 3 tangkas, 3-nya angka, tangkasnya huruf ya, caps lock semuanya. Nah, valid di bulan Desember ini. Nah, teman-teman otomatis dapat 3.000 poin. Oke, screenshot ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gabung di Telegram Agent Enko karena di sini ada banyak banget informasi-informasi yang menarik nih. Lewat ada event, terus ada lowongan pekerjaan, ya kan? Terus di situ juga ada games juga sama diskusi nih. Nah, di games ini teman-teman bisa dapat hadiah yang nggak cuma-cuma, yang cuma-cuma dari kita. Oke. Terus selanjutnya, jeng jeng. Nah, ini nih line up upcoming event di bulan Desember Agent Co. Besok hari Rabu tanggal 20 kita ada live Instagram nih Bincang Agent Co tentang pelatihan yang dapat diakses secara inklusif memahami kebutuhan semua karyawan. Terus hari Jumat tanggal 22 kita ada webinar juga teman-teman. Pemanfaatan riset data dalam dunia sales. Oke. Selanjutnya Jeng, ya udah selesai. Oke, sekian dari aku ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke Rafli. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lala yang sudah menerangkan nih dan memaparkan terkait apa sih Agent Co, apa sih produk ya dari Agent Co yang berupa aplikasi Tangkas dan beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan apabila mendownload langsung aplikasi Tangkas. Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih mendengarkan materi kita pada hari ini. Ya, langsung aja kita sambut moderator kita yang akan memandu jalannya sesi materi pada malam hari ini yaitu Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Halo Kak Rafli. Oke. Apa kabarnya Kak? Baik Kak Rafli, Oke. Sudah siap nih untuk menjadi moderator pada webinar hari ini? sudah siap banget dong Kak Rafli. Oke, langsung saja aku persilakan ke Kak Fikri untuk memandu jalannya sesi materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih waktunya Kak Rafli dan kesempatannya tentunya. Dan aku ucapkan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam webinar Tangkas by Agent Enco pada malam ini 19 Desember 2023. Saya Fikri Raihan dari Tangkas Leader tahun 2023 akan memoderasi jalannya webinar kita pada malam hari ini. Pada kali ini juga tentunya aku nggak sendiri.
telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat kece, yakni Kak Fani Angelia, yang merupakan Points of View Practitioner dan juga founder of Design The Unlimited You. Baik, selamat malam Kak Fani. Apa kabar Kak Fani? Bagaimana kabarnya malam hari ini? Halo semuanya, selamat malam. Kabar baik Kak Fikri. Kak Fikri bagaimana harinya? Baik juga dong Kak Fani. Untuk malam ini bagaimana Kak Fani? Semangat, bersedia dengan membara gitu Kak untuk menyampaikan materinya? Oh pasti dong, udah disiapin kan soalnya. Udah nggak sabar pengen ketemu para teman-teman yang mau menjadi generasi yang tangkas dan juga mau menjadi agen perubahan gitu ya. Amin. Dan meskipun partisipan kita malam ini cenderung tidak terlalu banyak seperti biasanya, tapi aku yakin semangat dari teman-teman yang hadir nggak kalah Kak, dibanding teman-teman yang rame gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Kak Fani. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, thank you Kak Fikri. Oke, selamat malam semuanya. Aku asumsiin kalian menjawab di tengah keheningan masing-masing pribadi gitu ya, karena semua di sini mic-nya sedang pada Malam, Kak. tertutup. Oh, terima kasih, bahagia dan terharu loh aku ada yang nyautin aku. Selamat malam semuanya. Nah, teman-teman, salam kenal sebelumnya gitu ya. Aku Fani, kalau tadi ada yang bilang domisilinya dari Sidoarjo. Hai, Sobat Sidoarjo. Saya juga di Sidoarjo kebetulan gitu kan. Nanti bolehlah kita meet up tipis-tipis gitu ya. Domisilinya di Sidoarjo. Sidoarjo itu sebuah kota di sebelahnya Surabaya, teman-teman. Kalau teman-teman yang belum pernah tahu. Dan kami punya satu keyword yang selalu membuat itu terkenal adalah lumpur lapindo. Pasti nggak ada yang nggak tahu lumpur lapindo kan ya. Ya, itu salah satu landmark di kota kami gitu kan. Mungkin nggak pernah dengar Sidoarjo-nya, tapi pasti pernah dengar lumpur lapindo gitu ya. Sama nih Kak Fani, aku dari Sidoarjo juga Kak. Oh, salam kenal. Oke. Nah, teman-teman, kalau mungkin biasanya tadi kan aku dengar dari MC ini adalah seri ke-83 gitu ya. Dan kalau aku dengar-dengar setiap topik-topiknya tuh selalu relate banget, selalu kekinian banget dengan teman-teman yang sedang menjadi generasi yang dianggap akan membawa perubahan Indonesia 2045 gitu ya. Generasi-generasi yang sedang hangat-hangatnya untuk menciptakan karir yang luar biasa indah di versinya sendiri-sendiri gitu. Nah, biasanya mungkin topik-topiknya itu selalu soal skill. Kalau tadi kan Kak Lala bilang akan ada event lagi nih teman-teman ngomong soal data analysis, analisis data tuh yang sekarang lagi cukup hits terkait dengan dunia sales gitu ya, dengan penjualan. Nah, topik-topik lainnya aku nggak perlu sebutin karena ada 82 berarti ya selain topik hari ini. Tapi hari ini itu ibarat kue martabak, spesial pakai telur bebeknya 2. Hari ini kita nggak akan ngomongin hard skill, teman-teman. Kalau teman-teman tahu manusia saat ini, manusia modern, itu lebih mengutamakan rasa. Coba teman-teman perhatikan, setiap movement-movement atau gerakan-gerakan yang viral, yang mudah diikuti di seluruh manusia modern saat ini adalah gerakan-gerakan yang menggunakan empati. Gerakan-gerakan yang menggunakan rasa. Makanya hari ini aku akan ngajakin teman-teman untuk mengolah rasa itu tadi. Mengolah, kita bedain intelligence quotient, yang sering disingkat IQ, dengan EQ, emotional gitu ya. Hari ini kita akan mengolah sisi lain itu. Kita akan ngolah rasa, kita akan ngolah kemanusiaan, kita akan mengolah emosi gitu ya. Dan hari ini kita akan ngomongin gimana sih menjadi seseorang yang produktif, tapi mentalnya dulu yang kita siapin untuk menjadi produktif. Nah, jadi bukan teori nih gitu ya. Jadi malam ini kita nggak akan ngomong teori kata ini baiknya begini, oh kata Kak Fani begini, enggak. Tapi kita semua di sini melakukan proses sendiri-sendiri. Dan kalau ngomong emosi, satu peribahasa yang sangat kita sering dengar adalah tak kenal maka tak sayang kan. Kalau tadi aku udah dikenalin nih ya,
Kalian juga udah melihat gitu ya, wajahku ini seperti apa di tengah blur-blurnya sinyal dan segala macam gitu ya. Tapi aku belum mengenal kalian nih teman-teman. Jadi boleh dong gitu ya, setiap gadget-gadget kalian yang dimanapun kalian berada di kondisi gelap, remang, di kondisi yang, Kak, aku sambil ini, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku pengen pastikan teman-teman ada di sana gitu. Minimal kelihatan, oh ada kepalanya nih gitu ya. Mau sambil ngobrol di tengah apapun nggak apa-apa, karena aku tahu kalian mendengarkan, kalian memproses di dalam diri kalian gitu ya. Tapi pengen deh teman-teman, coba yuk tunjukin supaya ini loh, kita ada di sini, aku ada di sini gitu. Boleh ya? Nah, tuh cakep-cakep loh gitu ya. Malah aku nih yang lagi kucil karena masih di kantor nih. Teman-teman agenenku juga boleh loh, mau sambil ngapain it's okay gitu ya. Tapi tunjukkan jati diri kalian gitu. Nah, seru kan ya Kak Fikri? Kalau kelihatan semua kayak gini, kita nggak ngelihat nama doang yang tertulis di layar gitu ya, kotak-kotak ada namanya gitu. Betul banget Kak Fani, kita jadi semangat juga nih. Karena kita kan mau ngomongin soal emosi, ngomongin soal jati diri gitu kan. Versi seperti apa sih yang mau kita bawa ke 2024 gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal judulnya gitu ya, memaksimalkan produktivitas. Nih aku bacain ya. Memaksimalkan produktivitas kerja terbaikmu untuk tahun 2024 yang berkilau. Wih, ini tuh udah kayak janji kampanye nggak sih teman-teman? Panjang banget gitu ya. Dan sangat menjanjikan gitu kan. Padahal sebenarnya yang bisa merealisasikan siapa? Coba kalau bisa ditunjuk pakai satu jari yang bisa merealisasikan siapa? Si saya. Dan yang bisa kita sendiri. Iya, betul banget. Nah, kalau kita nggak berani menunjukkan diri, kira-kira bakal berkilau nggak sih? Enggak. So, boleh ya. Kalau misalnya dimanapun kalian berada, boleh deh. Yuk, dinyalain kameranya gitu kan. Tunjukkan, kita mulai dari langkah yang paling sederhana. Satu langkah itu akan menunjukkan sebuah perjalanan gitu ya. Nah, hari ini tuh sebenarnya aku akan membawa satu coaching tools gitu ya. Namanya Points of View. Points of View itu plesetannya kalau teman-teman pernah dengar istilah sudut pandang. Kalau bahasa Inggrisnya kan points of view. View ya. V-I-V-I-E-W gitu ya, view. Tapi kadang-kadang kita sering ngomong, iya points of view gitu. Padahal plesetannya adalah points of view. Kalau tadi ngomongin siapa yang bisa memaksimalkan diri kita, karena ngomongnya dengan diri sendiri kan, nih. Tapi dari sudut pandang orang lain siapa? Ya you sendiri gitu ya. Nah, tools ini yang akan aku pakai gitu ya untuk proses kita malam ini. Dan tools ini juga membantu berupa apa sih Kak toolsnya gitu ya. Toolsnya itu berupa gambar teman-teman. Berupa gambar karena secara dunia psikologi berangkat dari sisi psikologis manusia gitu ya. Manusia itu punya tendensi untuk menggambarkan sesuatu, untuk selalu memvisualkan sesuatu. Sekarang aku tanya sama teman-teman. Teman-teman semuanya pasti punya handphone kan? Yang punya handphone boleh deh coba kasih aku reaction love kalau punya handphone. Kita hitung ya Kak Friki, ada 28. Kalau nggak sampai 28 berarti nggak ada yang nggak punya handphone nih. Berarti nggak bisa download aplikasi Tangkas nih kalau ada yang nggak punya handphone Kak Fikri. Sayang banget kan nggak bisa download aplikasi Tangkas ini. Iya, makanya ayo hitungin Kak. Udah 28 belum nih reaction-nya nih? Oh, kan akhirnya reaction semua tuh. Buktikan kalau kalian punya handphone, kasih aku reaction kalau kayak gitu. Udah berapa Kak Fikri? 20 lebih? Sepertinya ya guys, soalnya dia hilang timbul, tapi aku yakin semuanya punya HP. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya malam ini aku kasih teman-teman voucher 20 juta rupiah yang harus ditransaksikan malam ini, harus di-check out-in nih malam ini. Check out-nya harus di marketplace. Dan check out-nya harus berupa handphone.
Handphone apa yang akan teman-teman pilih? Boleh ramein kolom komen. Handphone apa yang teman-teman pilih? Voucher 20 juta. iPhone, oke. iPhone, oke. Oke. Semuanya pada beli iPhone. Android harga terjangkau, beli banyak, jual lagi. Sales fix orang ini. Oke. Nggak boleh modal usaha, Kak. Harus belinya, check out-nya harus handphone. Handphone apa? Oke, Samsung S23 Ultra. Huawei MatePad. Oke, apa lagi? Nggak boleh MacBook, kan bolehnya handphone. Emang MacBook bisa dipakai begini? Halo, gitu nggak bisa kan ya? iPhone Pixel 8 Pro, oke. ROG Phone, oke. Kita lihat ya, saya yang mulai katrok nggak ngerti ini tipe-tipe apa handphone gitu ya. Seru nih kayaknya. Nanti ya aku googling ya ke Ardina ya, ROG itu seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kalau gitu aku tanya nih. Aku kasih gini ya di kolom chat ya. Oke, artinya kita mulai masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih yang menjadi pertimbangan teman-teman memilih handphone itu? Semuanya udah punya pilihan dong gitu ya. Oke, kalau ngomong kualitas apa? Coba makin spesifik teman-teman. Misalnya, layarnya enak dipakai misalnya. Layarnya itu cerah, kalau aku lihat gambar jadi jelas. Itu fitur. Jadi pastikan satu yang pertama. Apa yang dipilih? Aku suka suaranya. Ya, gengsi ternyata. Oke, nggak apa-apa. Jujur is the best. Oke, nilai susutnya rendah. Oke, biar bagus kamera. Software update jangka panjang, RAM-nya dan kamera. Kamera no fake. Oke, apa lagi? Kamera. Nilai jualnya lumayan. Oke. Apa lagi? Kalau ada yang mau speak up juga boleh langsung. Desain premium dan tahan lama, bodi terbuat dari kaca gorila. Ini nggak di-googling kan Sales nih, ya, Kak. Kak Zulfahmi? Kak Zulfahmi boleh on cam dan open mic? Kak Zulfahmi, where are you? Aku penasaran nih, mana Kak Zulfahmi? Aku colekin deh. Oh, lagi di angkot, lagi di jalan. Oke. Kak, itu nggak googling kan ya, Kak? Itu emang bener-bener udah kepengen banget ya punya punya handphone yang dipilih itu tadi. Oke. Oke, menarik. Artinya, gitu ya, dengan melalui sudut pandang handphone ini, Kak Zulfahmi tahu betul apa yang dia mau. Gitu ya. Dan teman-teman, boleh ya, kalau misalnya teman-teman boleh scroll-scroll nih ya, kolom chat. Satu kata yang paling banyak dari fitur yang dimau dari handphone impian teman-teman itu adalah kamera. Sepakat ya? Dan sadar nggak sih teman-teman, kalau misalnya aku bilang, karena semuanya ngomong iPhone ya, kalau aku bilang satu kata Apple, apa yang ada di benak teman-teman? Kalau aku bilang mahal dan bergengsi. Oke, mahal. Oke. Apalagi? One of a kind. Top of mind. Branding. Oke.
Nggak bisa di-crack softwarenya. Gadget abis ini orang ya. Kredit, oke. Close source, oke. Apalagi? Oke, sambil itu berjalan, ini bukti loh teman-teman, bahwa manusia itu punya tendensi untuk selalu mengimajinasikan apa informasi yang dia tahu. Betul ya? Kenapa ketika aku ngomong Apple, nggak ada yang bayangin tulisan huruf A, P, P, L, E? Nggak ada kan? Minim membayangkan Apple itu berupa gambar apel yang kegigit kan? Iya kan? Padahal apple sendiri sebenarnya artinya buah apel kan? Tapi nggak ada yang membayangkan, oh iya ya hurufnya begini. Semuanya punya imajinasi sendiri-sendiri. Dan itu adalah sudut pandang teman-teman. Ada yang salah dengan itu? Enggak. Karena semuanya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Itu ngomongin sudut pandang kok. Dan bayangkan di era yang kekinian seperti sekarang ini gitu ya, kita selalu mendebatkan sudut pandang itu. Kira-kira kalau misalnya kita selalu berujung pada debatin soal itu, kita terus gitu ya, enggak, menurutku begini, menurutku begitu, gitu. Kira-kira kita bisa nggak memaksimalkan produktivitas kerja? Padahal kita udah sibuk berdebat dengan yang lain, caraku paling benar, gitu. Kita nggak buru-buru jalan. Nah, malam ini, gitu ya, malam ini kita akan ngapain sih, Kak Van? Boleh ya di admin dibantu slide-nya? Nah, malam ini kita akan ngomongin beberapa kata kunci. 1, memaksimalkan. 2, produktivitas. Ketiga, ngomongin kerja. Nah, dari 3 ini ngomongnya sudut pandangnya ke siapa? Masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam sendiri-sendiri, dan lagi-lagi aku harus tekankan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dari sesi malam ini, gitu ya. Tidak ada satu kebenaran absolut yang akan kita tarik malam ini yang digeneralisasi buat semuanya. Itu dulu ya yang kita pegang. Jadi, kalau menurutku sudut pandangnya adalah A, belum tentu menurut Kak Fikri juga A. Oke? Dan itu sah malam ini, teman-teman. Gitu ya. Karena kita akan ngomongnya soal rasa dan sudut pandang. Jadi itu sah malam ini, dibolehkan gitu ya. Dan tentunya 3 hal ini kalau kita olah secara benar, gitu ya, kita rencanakan, kita olah, dan kita proses secara benar, tentunya kita bisa mendatangkan kilau 2024. Nah, aku sekarang ngomong sama teman-teman gini, teman-teman ada yang tahu nggak sih tempat ini itu yang ada di foto ya? Ini adalah salah satu destinasi yang paling didambakan anak muda 2023. Karena ini adalah tempat healing katanya. Dan malam ini gitu ya, boleh di next slide? Boleh sekali lagi? Oke. Oke. Dan malam ini kita akan coba melakukan sesi ini seperti anak muda pada umumnya gitu ya. Yuk healing gitu. Kalau kata orang Malang gitu kan, kuy, healing gitu. Ini adalah kata-kata mantra yang diucapkan Gen Z dimanapun ketika stres gitu ya. Ketika mereka ngode ke teman-temannya, healing yuk, kuy healing gitu kan. Pasti ada sesuatunya tuh. Entah dia jenuh, entah dia itu hanya sekedar bosen, entah dia itu memang stres atau apapun itu gitu ya. Selalu hal yang didambakan adalah healing. Dan percaya nggak percaya teman-teman, healing itu katanya gitu ya, katanya menjadi salah satu kegiatan yang paling dinanti-nantikan sepanjang hari kerja.
Karena diasosiasikan healing itu sebagai weekend. Padahal kalau kita oprek ya, kalau kita bedah secara katanya, ngomong heal itu kan penyembuhan. Heal, sembuh gitu ya. Sedangkan ing itu adalah kata kerjanya gitu ya. Jadi healing itu adalah proses penyembuhan. Pertanyaannya, kami kalau para coach, life coach gitu ya, kami akan selalu tanya, kalau emang yang harus dilakukan itu adalah healing, cari tahu dulu sakitnya apa. Kalau nggak sakit masa mau sembuh? Orang nggak sakit kok gitu. Dan kata-kata ini yang sebenarnya kalau kita eh, cari di apa ya, di istilah mungkin beberapa tahun ke belakang gitu ya. Mungkin ini sebenarnya hanya kata-kata yang dikonotasikan untuk mewakili kata-kata wisata, liburan. Dan nggak merujuk pada sesuatu hal yang penyembuhan begitu. Tapi hal-hal yang sebenarnya sifatnya berat kadang-kadang oleh anak-anak muda suka diringankan sampai konotasinya sendiri tuh jadi kayak apa ya? Aslinya nggak sakit, cuma butuh liburan aja. Tapi karena ngomong emosi di dalamnya gitu ya, karena ngomong imajinasi tadi, jatuhnya ya nih butuh healing. Padahal sebenarnya cuma butuh liburan. Dan harapannya gitu ya, ketika apapun yang dilakukan oleh anak muda selepas malam ini, kita tahu sebenarnya kebutuhannya apa. Karena itu malam ini aku mengambil satu perumpamaan yang akan kita pakai malam ini adalah seperti seorang traveler, seperti seorang yang sedang mau melakukan perjalanan. Nah, di next slide ini boleh dibantu. Nah, di sini ada nggak sih yang nggak suka liburan atau jalan-jalan? Ada? Oke, kalau nggak ada yang jawab, aku anggap nggak ada gitu ya. Kalau gitu, sekarang aku ganti pertanyaannya. Di sini, di antara teman-teman dan saya malam ini, coba sebutkan destinasi wisata atau tempat wisata yang paling teman-teman impikan. Cepet kalau udah ngomong ini ya. Banda Neira, Maldives, Jepang, Bajo. Oke. Ada lagi? Faroe Island. Oke. Bungurasih. Kak, malam ini aja bisa kamu ke Bungurasih, Kak. Kamu mau ngapain ke Bungurasih? Dari Bungurasih itu mau kemana pertanyaanku? Disclaimer buat teman-teman yang nggak tahu Bungurasih ya. Bungurasih adalah terminal terbesar di Surabaya, teman-teman. Terminal bis antar kota, antar provinsi itu di Bungurasih. Kakak moderator ini pengen kemana gitu ya. Kita interview abis ini. Dubai, Moskow, wisata macet waru. Udah nggak macet sekarang, maaf. Oke. Ada lagi ya? Ada yang nggak ada yang salah kok dengan pergi jauh-jauh. Alaska mungkin? Bajo. Ada lagi? Oke, Quebec. Kanada ya. Ada yang lebih jauh lagi? Oke, pengen ke Padang. Jangan lupa teh taluanya ya kalau ke Padang ya. Ada yang lebih jauh? Ada yang masih belum tulis tempat wisata impiannya? Yunani. Seru. Paris. Oke. Wah, ISS itu kemana, Kak? Kakak admin ISS itu mana, Kak? International Space Station. Luar angkasa maksudnya. Ada yang mau ke Jepang, oke. Turki, Swiss, oke.
Oke, menarik. Semua punya tempat wisata impian gitu ya. Artinya semua kita di sini punya rencana perjalanan, gitu ya. Nah, sekarang sebelum itu ada 3 hal yang akan kita lakukan malam ini untuk membantu teman-teman mencapai tempat wisata impian teman-teman. Pertama, nantinya kita akan ngecek 2023 itu perjalanan kita seperti apa. Lalu ngomongin yang kedua, kalau kita ngomongin tempat wisata, kita harus cek dulu bahan bakar kita seperti apa dan tujuan kita. Kebetulan tujuannya teman-teman udah tulisin kan? Ada yang mau ke Bungurasi, ada yang mau ke Paris, ada yang mau ke Quebec, ada yang mau ke Jepang, mau ke Yunani, ada yang mau ke Turki gitu ya. Ada yang mau ke Bethlehem. Tapi yang perlu kita ingat adalah bensinnya atau bahan bakarnya, mau naik apapun ya, bahan bakarnya dan tujuannya, tapi nyatanya mesinnya loh adalah diri kita sendiri. Ini tadi yang ditunjuk tadi. Mesinnya adalah diri kita. Impian hanya sekedar impian. Bungurasi hanya sekedar bungurasi. Yunani ya akan tetap di situ kalau kitanya nggak ke sana gitu ya. Nggak akan digeser-geser gitu. Swissnya juga akan tetap di Swiss, nggak akan geser-geser kecuali kita yang mendekat ke sana. Artinya mesinnya adalah kita. Dan yang terakhir nanti sepanjang proses yang akan kita lakukan adalah kita akan packing dan bersiap untuk berangkat. Jadi kontrak kita malam ini gitu ya, di sesi malam ini aku harap sesi bisa selesai on time jam 9 kurang gitu ya. Jadi aku mohon kerjasamanya teman-teman minimal stay on cam dan juga respon selalu di kolom chat gitu ya. Yang mau open mic silakan, bahkan kalau mau open mic raise hand aja, the floor is yours gitu ya. Di sini aku nggak di-hire hanya untuk sekedar bercerita dan berceloteh gitu ya. Tapi di sini aku mengajak teman-teman untuk berproses seru-seruan asik sama aku. Dan nggak ada yang salah dan nggak benar, seperti kontrak kita di depan tadi, kita udah sepakat kalau semuanya sah malam ini, gitu ya, sudut pandang apapun boleh. Gitu. Mau Bungurasi, mau Kota Macet juga, mau ke kota wisata Macet Waru juga nggak masalah, gitu kan. Yang penting jauh dekat itu, yang penting bagaimana kita melangkah ke sana. Dan rangkaian malam ini aku harap teman-teman berjujur dengan diri sendiri, dan apapun yang diceritakan malam ini, stay di ruangan Zoom ini. Jadi, teman-teman kita bersepakat untuk menjaga sensitivitas. Jadi, teman-teman mau cerita apapun, mau mengungkapkan perjalanan apapun, itu dibolehkan malam ini. Kita sama-sama jaga. Jadi, pembelajarannya, insight-nya boleh dibawa, tapi tidak dengan kisahnya dan siapa yang bercerita. Gitu ya. Oke, sebelum kita mulai perjalanannya, gitu ya, cek-cek itu tadi, aku mau ngajak teman-teman untuk kita akan melakukan sebuah proses yang namanya pause, teman-teman. Dan sebelum pause itu, kalau tadi ngomongin wisata impian, boleh di next slide, kakak admin. Nah, sama seperti gambar ini ya, teman-teman. Bayangkan gambar ini tuh adalah tempat wisata impian teman-teman yang punya wahana balon udara. Ini adalah salah satu kartu dari Points of View, teman-teman. Dan ini menunjukkan sebuah gambar berupa balon udara. Di sini aku mau ngajak teman-teman untuk memainkan sudut pandang. Bagian mana dari gambar ini yang menurut teman-teman menarik? Mungkin warnanya, mungkin pencahayaannya, atau mungkin bisa jadi ada objek yang menarik dari gambar ini. Dan di sini kebetulan dikasih judul yang namanya Dream, impian. Dan kalau aku ajak teman-teman mengkorelasikan gambar ini dengan tempat wisata impian teman-teman,
Kata apa yang muncul dalam benak teman-teman? Insight apa yang muncul dalam benak teman-teman? Oke, Kak Rena, api. Bahan bakar, Kakak admin. Pergi. Oke. Terbang tinggi. Oke. Nah, itu yang menunjukkan bahwa dalam rangkaian proses nanti kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Teman-teman boleh lihat bahwa masing-masing punya sudut pandang sendiri-sendiri, dan ini yang tadi aku maksud, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dari sudut pandang itu. Gitu ya. Jadi tetap keep in mind gitu kan, tujuan impian teman-teman, kota impiannya teman-teman, karena kita akan mulai dengan melakukan sebuah proses yang namanya pause. Dan di pause kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu, teman-teman. Di next slide boleh, Kakak admin? Sekali lagi. Oke. Kita akan mendengarkan sebuah lagu sambil disiapkan Kakak admin. Teman-teman boleh sambil mencari posisi yang tidak membuat teman-teman terikat. Dan aku menantang teman-teman mendengarkan lagu ini sambil nyalakan kamera yang mengarah ke teman-teman. Kalau misalnya, oh Kak, nggak bisa, kan kamera dipakai nge-zoom. Oke, cari cermin, teman-teman. Kalau udah, aku boleh dikasih reaction jempol. Kalau udah ketemu cerminnya, atau bisa sambil mirror selfie. Oke. Oke. Kakak admin sudah siap? Oke. Kalau gitu, selamat nge-pause teman-teman. Enjoy the song. Dan dengarkan sambil pandangi wajah teman-teman di cermin. Enjoy teman-teman. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-inu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi,
bersama, janji takkan kemana-mana. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Janji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. 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 Oke, welcome back teman-teman. Oke, teman-teman, aku yakin teman-teman sudah pada pernah dengar lagu ini, ya kan? Ketika mendengarkan lagu ini, tapi sambil dipaksa untuk memandangi diri sendiri, apa yang teman-teman rasain? Ada yang mau raise hand? Ngerasain apa sih tadi? I'm proud to myself. Oke, keren. Merasa damai. Ada yang merasa dipuk-puk gitu? Ada rasa apa ketika mendengarkan lagu ini tuh sambil ngaca gitu? Ada yang sambil ngaca, beneran ngaca? Physically pakai cermin ada? Kayak dipeluk sambil dibilangin yang kuat ya. Ada lagi? Ada yang ruang nyaman setiap orang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Rasanya begitu. Oke. Luar biasa Kak Zubahmi. Padahal di tengah-tengah naik angkot loh ya. Kakak Anas, yang selalu ada buat kita ternyata dirinya sendiri. Yes. Oke, teman-teman. Thank you buat insight-nya. Proses masih awal banget, teman-teman. Kakak Admin boleh mundur satu slide? Nah, teman-teman, kalau kita ngomong tadi semuanya punya destinasi impian. Aku destinasi impiannya adalah aku pengen ke Milan. Pengen ke Milan tahun 2024. Ya. Dan untuk ke Milan tentunya aku harus punya financial freedom dong ya. Aku harus punya finansial yang cukup supaya aku bisa terbang ke Milan gitu ya. Dan apa sih yang perlu saya dan teman-teman siapkan gitu ya? Aset dan pondasi apa yang harus kita bangun supaya kita bisa terbang nih 2024. Kalau misalnya katakanlah, loh Kak Van, kan aku cuma pengennya itu ke Bungurasih misalnya. Tapi aku pengen ke Bungurasih with style loh Kak. Aku yang bawa bisku sendiri gitu. Beda kan? Tetap perlu ada aset dan pondasi yang perlu kita bangun. Dan untuk itu, aku mau ajak teman-teman, boleh next to slide Kakak Admin? Yes. Aku mau ajak teman-teman untuk ngecek dulu nih. Gimana sih 2023-ku? Dalam artian, ini loh kita nggak sadar gitu ya. Kayak waktu cepet banget ya. Tahu-tahu udah di Desember aja. Udah tanggal 19 aja gitu ya. Tanggal 1 kemarin aku ngapain ya? Tanggal 10 kemarin aku ngapain ya? Atau bahkan kemarin aku ngapain ya? Padahal sebenarnya apapun yang kita lakukan sepanjang tahun, itu yang kita lakukan adalah menyiram. Menyiram benih yang akan kita bawa ke 2024.
Dan di sini aku punya, ada yang merasa berat, Kak. Ngerasa nggak ada kemajuan? Nah, ini yang mau kita cek, Kak Rey. Boleh ya? Kita mulai sedikit lebih tajam gitu ya. Ini akan kita cek. Ngerasanya nggak ada kemajuan gitu kan. Kita akan cek, bener nggak sih nggak ada kemajuan? Yang merasa, kayaknya aku gagal mulu deh, Kak. Nggak berhasil-berhasil. Tapi kita ngecek nggak? Kita udah melangkah berapa langkah dari kita versi yang sebelumnya. 2023 berat banget, Kak. Banyak naik turunnya. Banyakan naiknya apa banyakan turunnya? Itu yang mau kita cek ya malam ini. Boleh di next slide? Yes. Aku punya 3 buah kartu. Teman-teman boleh pilih satu. Dan kalau sudah, di layarnya teman-teman boleh difokuskan pada satu kartu aja. Jadi penuhin layar teman-teman dengan satu kartu aja. Pilihnya terserah yang mana yang paling menggambarkan 2023-nya teman-teman. Kalau udah pilih, kasih aku reaction supaya aku tahu teman-teman udah pilih. Oke. Selain kakak moderator kita udah ada yang pilih belum? Oh, oke. Oke. Buat yang sudah memilih gitu ya. Yang belum, boleh silakan yuk. Aku kasih waktu. Hitungan ketiga, 2, 1, selesai pilih. Yes, Kak Aulia, raise hand atau pilih? Sudah pilih? Sudah pilih ya? Oke. Oke, Kakak Aulia. Oke, buat yang sudah pilih, silakan berfokus pada gambarnya. Cari sesuatu hal yang bisa tutupin kata-katanya. Boleh teman-teman mau pakai jempol tutupin gitu juga boleh, supaya berfokus pada gambarnya aja. Dan aku akan ngajak teman-teman untuk mengekspan, meluaskan sudut pandang gitu ya. Gambar ini gitu ya, dari keseluruhan gambar ini bagian mana sih yang paling menarik buatku? Apakah itu warna, atau ada detail, atau suasana tertentu yang bikin aku merasa gambar ini tuh sangat relate banget dengan aku di 2023 ini. Kalau misalnya Fani pinjamkan satu alat, ya, yang alatnya Fani pinjam dari Doraemon, alat ini cuma berfungsi satu kali. Hanya bisa menambahkan sesuatu di dalam gambar. Apa yang mau ditambahkan dalam gambar itu? Teman-teman boleh pilih, aku nggak pengen pakai, karena ya 2023 aku udah seperti ini gitu. It's okay, karena itu adalah pilihan gitu. Tapi Fani boleh pinjamkan masing-masing satu kali pakai untuk yang ingin menambahkan sesuatu di dalam gambar ini. Dan kalau teman-teman sudah menambahkan, setelah teman-teman tambahkan sesuatu dalam gambar ini, bagaimana perasaan teman-teman? Aku makin happy, Kak. Aku merasa ini makin cocok dengan 2023 aku. Oke. Dan sekarang aku ajak teman-teman untuk membayangkan situasi di sekitar gambar itu. Gambar ini diambil di mana sih? Dan bagaimana suasananya? Bayangkan teman-teman ada di sana karena ini 2023 versi teman-teman. Apa yang teman-teman lihat di sekeliling area itu? Apa yang teman-teman dengar?
Dan apa bau yang teman-teman hirup di sekitaran situ? Dan pertanyaan terakhir, apa yang teman-teman lakukan di dalam situ? Sekarang aku minta teman-teman cocokkan sambungkan dengan kata-katanya. Ada love in action, ada stability, ada synchronization. Apakah judul ini menggambarkan atau relate dengan 2023-nya teman-teman? Atau ada kata-kata lain yang lebih menggambarkan 2023 teman-teman? Dan kalau boleh disimpulkan antara gambar dan kata-kata, untuk menjawab bagaimanakah 2023-ku, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Bagaimanakah 2023-ku? Yang mau open mic boleh loh, dipersilahkan. Oke, stagnan kakak admin. Oke, roller coaster. Oke. Ada yang mau open mic? Kak Fikri, aku undang satu orang boleh ya untuk open mic ya? Boleh banget Kak Fani. Oke. Aku tertarik Kakak Aulia. Biar aku nggak ngobrolnya cuma sama Kak Fikri doang, Kak Aulia. Oke, Kak Aulia tadi pilih kartu yang mana? Yang kedua, Kak. Yang kedua, oke. Dan insight yang didapat apa, Kak Aulia? Eh, baik, ini kan tadi pertanyaannya dari Kak Fani. Mm-mm, Dari gambar ini apa yang menarik untuk dilihat gitu. mm-mm. Bagi saya, dari gambar nomor 2 ini yang menarik dari saya adalah sepatu. Oke. Ini nggak tahu kenapa itu sangat menggambarkan saya gitu, karena saya kebetulan juga suka dengan high heels dan Mm-mm, nggak tahu kenapa kalau pakai sepatu itu rasa kepercayaan dirinya muncul gitu dan menemukan kenyamanan gitu, mm-mm, kepercayaan gitu. mm-mm. Dan kemudian eh, yang mungkin akan ditambahkan di sini di gambar ini mungkin koper. Koper, oke. Ini menggambarkan perjalanan begitu ya. Jadi Mm-mm, di 2023 alhamdulillah saya dengan diri saya membawa diri saya setiap harinya untuk bekerja, memakai sepatu, kemudian ya melakukan perjalanan setiap harinya begitu. mm-mm, Kemudian di tengah-tengah 2023 saya memutuskan untuk menghentikan rutinitas saya sejenak, lalu ingin berpindah gitu dari apa yang sudah saya lakukan mm-mm. dan ingin berpindah ke hal yang baru gitu yang akan saya temui nanti di 2024. Maka dari itu saya ingin menambahkan cover di gambar stability ini Hmm, gitu. Pengennya sih masih bepergian gitu, maksudnya bepergian dari tempat yang mm-mm. saya apa namanya yang kemarin sudah memberikan saya impact, memberikan saya dampak. Nah, saya ingin berpindah ke tempat yang lebih memberi saya impact lebih banyak lagi. Oke. Jadi perasaannya setelah ditambahkan koper apa, Kak Aulia? Setelah ditambahkan koper mungkin akan lebih excited dengan perjalanan baru gitu. Jadi Oke. uh, dengan membawa bekal tentunya, makanya salah satu bekalnya mengikuti kelas hari ini gitu. Oke. Oke. Dan kalau dikasih judul stability itu tadi,
Kira-kira judul itu cocok nggak, Kak? Bagi saya kalau di kemarin pertengahan itu cocok gitu. Mm-mm. Jadi pertengahan 2023, jadi Januari sampai di bulan Juni itu saya merasa stabil gitu. Mm-mm. Nah, kemudian untuk Juni ke sini mungkin nanti akan ada sesuatu yang baru lagi, juga tidak tahu. Gitu, Kak. Oke, jadi kalau disimpulkan antara gambar, terus abis itu judul yang stability itu tadi, dalam satu kata, bagaimana Kak Aulia menggambarkan 2023-nya Kak Aulia? Satu Hmm, kata maksimal satu kalimat, Kak. tetap melangkah aja. Tetap melangkah. Oke, seru. Kita keep ya, Kak. Kita keep di sini. Ternyata 2023 Kak Aulia tetap melangkah gitu ya. Oke, teman-teman, semoga menjadi insight juga buat teman-teman dari rangkaian proses tadi gitu ya. Itu adalah proses namanya expand, teman-teman. Mungkin kalau tadi yang ngerasa ketika aku tanya, gimana 2023-mu? Berat, Kak? Stagnan? Tapi gitu ya, dengan bantuan kita mengekspan sudut pandang yang lain, mungkin kita fokusnya sama heels-nya. Tapi kita nggak sadar, setelah kita bawa koper, kita siap loh untuk naik bis itu lagi. Ternyata bisnya udah di depan sebenarnya. Udah nungguin kita. Cuma karena kita nunggu koper gitu ya, yang belum ditambah-tambahin, kita nggak naik misalnya. Bisa jadi seperti itu. Dan insight itu muncul ketika kita mau mengeksplor, teman-teman. Kita mau mengekspan. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi membantu teman-teman dan saya untuk melihat hal-hal yang mungkin sebenarnya belum kita lihat selama ini. Oke, setelah kita ngecek, oh ternyata 2023 aku roller coaster. Ternyata hebat loh aku, Kak. 2023 dengan segala stabil dan unstable-nya, aku tetap melangkah gitu. Aku menambahkan sesuatu dalam hidupku. Oh Kak, aku stagnan, tapi aku melihat seluruh rangkaian 2023 aku. Oke, kita akan lanjut ke langkah yang selanjutnya kalau gitu. Next slide. Nah, kalau kita ngomong mesinnya adalah kita, apa kabar? Tangki emosiku 2023. Oke, udah mulai senyum-senyum gitu ya. Ketika kita udah ngelihat, iya 2023 aku ngapain gitu kan ya. Sekarang makin dicolek lebih dalam lagi sama namanya Fani ini. Tangki emosiku seperti apa 2023 gitu kan. Nah, kalau tadi kartunya boleh dibuka, dipilih-pilih gitu ya. Sekarang aku nggak boleh teman-teman pilih. Jadi aku punya 3 angka, 1, 2, dan 3. Sekarang aku kasih penanda dulu di kolom chatnya kita. Aku mau teman-teman pilih satu angka antara 1 sampai 3. Yuk, cus, ditulis di kolom komen. Oke, 1, 3. Oke, angkanya sensitif. Iya, 1, 2, 3. Karena nanti di langkah yang ketiga kita tinggal go. Jadi 1, 2, 3 aja. Oke. Seru. 1, 2. Kebanyakan angka berapa nih? Angka 3 ya kayaknya ya. Oke. Latihan kan ya. Buat Februari ntar kan ya. Oke. Udah semua? Ada yang belum? Oke. Kakak admin, boleh yuk dibuka aja, di-reveal gitu ya. 1, 2, dan 3-nya tuh munculnya seperti apa? Oke, silakan. Ini loh pilihan kalian 1 dan 2, 3 yang tadi cap-cip-cup karena nggak tahu pilihannya seperti apa gitu ya. Tapi percayalah ini bukan suatu kebetulan karena kita akan tetap mengeksplor dengan cara mengekspan tadi. Hasilnya akan bisa berbeda-beda. Dan sama seperti tadi, aku minta teman-teman untuk berfokus sama gambar yang dipilih aja. Kalau 2, silakan zoom di gambar yang fokus pada gambar 2. Yang 1, silakan diperbesar, penuhin layar kamu dengan gambar yang pertama. Yang ketiga, boleh perbesar dan fokusnya sama gambar yang ketiga.
Dan sekarang aku akan bantu lagi untuk mengekspand gitu ya. Kalau tadi melihat gambar itu pertanyaan Fani adalah bagian mana yang paling menarik gitu ya. Sekarang pertanyaannya bagian mana sih yang paling nggak kamu suka dari gambar yang kamu pilih ini? Bagian mana yang paling kamu nggak suka? Dan kenapa kamu nggak suka dengan bagian dari gambar itu? Udah nggak boleh ganti-ganti loh ya. Karena mau diganti pun, sudut pandang itu akan terus mengikutimu. Oke? Dan kalau dari bagian yang kamu nggak suka dari gambar ini, gitu ya, ini coba kamu hilangkan. Dengan satu magic tools, bagian mana yang mau kamu hilangkan? Dan kenapa bagian itu mau kamu hilangkan? Dan bayangkan teman-teman, ketika kamu hilangkan, apa sih hal yang sebenarnya kamu buang dari cerita dalam gambar ini? Coba lihat latar belakang dari cerita ini. Kalau kamu boleh menjadi sutradara dari kisah di gambar ini, meskipun kamu nggak suka dengan kisahnya, tapi sebenarnya kisah ini sedang menceritakan apa sih? Dan karena kamu punya kuasa untuk mengubah skenario-nya, lantas skenario-nya kamu mau rubah seperti apa? Sekarang kita beralih ke judulnya. Boundaries itu batasan, teman-teman. Belenggu. Comparison, perbandingan, dan konflik. Apakah kata-kata ini menggambarkan tangki emosimu di 2023? Menggambarkan kisahmu, skenario yang kamu buat di 2023? Dan bagaimana perasaanmu sekarang setelah kamu melihat kondisi tangki emosimu di 2023? Oke. Oke. Ada yang mau sharing seperti Kakak Aulia tadi? Jadi gimana nih tangki emosimu di 2023 ternyata? Boleh saya coba Kak Fani? Boleh, silakan Kakak Niken. Harus open cam nggak? Nggak harusan ya Mbak? Kalau open cam aku jadi lebih bisa lihat nih wajahnya kayak gimana. Oke. Baik. Ini kebetulan sekali Kakak Fani milihnya langsung gercep yang nomor 1. Mm-mm. Jadi Boundaries. gimana? Ini kok bisa pas atau memang ada hawa-hawa cenayang kah Kak Fani? Loh. Bener sih. Anyway, bener pas banget. Jadi kalau boleh menjawab dari semua pertanyaannya Kak Fani, teman-teman yang bener banget boundaries, aku nggak suka gambar ini karena I cannot see the truth ya. Aku nggak bisa melihat ekspresi dari dalam balik sosok. Kita bilang apa ya ini ya? Topeng kah? Atau mungkin prajurit gitu kan ya? Aku yang paling nggak suka dari gambar ini ya skill yang menutupi wajahnya.
Oke. Aku nggak suka at all. Aku nggak suka, aku tidak bisa melihat ke dalam mata seseorang, Kak Fani, karena aku masih Hmm. percaya mata jendela ya. Jadi Mm-mm. aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa mengerti Mm-mm. siapa sosok di dalam sosok yang ada sekarang besi ini gitu kan ya. Mm-mm. Kalau bisa aku hilangkan dan aku rubah skenarionya adalah Mm-mm. aku akan rubah, aku akan buka seal face-nya, penutup wajahnya, then Mm-mm. I can see the truth. Aku bisa melihat ke dalam matanya, aku Mm-mm. bisa membaca emosinya seperti itu ya. Aku bisa melihat bagaimana sudut bibirnya, mungkin juga bagaimana dia melihat kita gitu kan ya. Ada Mm-mm. feedback, ada umpan balik. Itu akan terasa lebih hidup. Hmm. Di balik hitam putih ini aku merasa ada sesuatu yang kurang hidup. Dan benar, boundaries ya, batasan. Aku tipikal orang yang sangat suka kebebasan, Oke. tetapi aku harus memahami kalau aku adalah woman with multiple roles, di mana aku seorang ibu, Mm-mm. istri, pegawai BUMN yang nggak bisa sebebas itu gitu. Hmm. Nggak apa-apa selama itu untuk apa ya, self improvement boundaries mungkin aku menyebutnya. Oke. Jadi kalau aku bisa merubah, kalau aku seorang sutradara dan aku merubah skenario dari gambar ini adalah aku akan buat lebih berwarna, mungkin Oke. bukan besi, tapi mungkin lebih ke topeng-topeng teatrikal yang bisa terlihat mata, terlihat sudut bibir, atau topeng-topeng yang bisa memperlihatkan ekspresi orang tersebut gitu, dan lebih berwarna lagi, lebih Mm-mm. ceria. Dan kalau menggambarkan bagaimana emosiku adalah dengan beratnya 2023, tapi aku yakin aku bisa bertumbuh dengan energi positif. Salah satunya yaitu ikut kelas Kalvani, bergabung di komunitas yang luar biasa ini. Itu sih Kalvan kalau dari aku. Thank you. Oke. Kak Niken, mau pertanyaan dong satu buat Kak Niken. Boleh, boleh. Kak Niken kalau di dalam gambar itu ada di mana Kak Niken? Mungkin kalau aku di dalam gambar ini boleh nggak aku berada di belakang, ada bayangan kan sedikit di Mm-mm. situ. Boleh nggak bayangan aku saja gitu loh. Karena aku Oke. memang nggak juga di dalam besinya. Jadi aku memilih untuk mungkin di belakang yang ada Mm. terlihat bayangannya aja Oke. gitu. Jadi 2023-nya Kak Niken sejauh ini berada di balik topeng itu, di balik si manusia yang ada ditutupin itu. Tidak sepenuhnya, tapi Mm-mm. terkadang dengan kondisiku ya, aku berada di balik topeng itu sih, Kak. Oke, jadi yang Kak Niken rasakan dengan posisinya berada di balik topeng, di balik manusia bertopeng itu apa yang Kak Niken rasain? Aku ngerasa I'm not sweet ya. Aku nggak fit gitu loh di sini. Aku nggak pas. Aku merasa aku nggak firm. Dan memang ada jiwa-jiwa berontak gitu Kak Van, yang Hmm. kayaknya aku nggak bisa terlalu lama di sini. Aku nggak bisa seperti ini gitu. Mm-mm. Tapi ada beberapa mungkin yang nggak terlihat di gambar itu seakan-akan ada Ya, seperti tangan yang memegang kakiku, mungkin yang nggak memperbolehkan aku bergerak seperti itu loh Kak oke. Van. Oke, ada tangan yang nggak memperbolehkan bergerak gitu ya. Iya, Jadi emosinya, tangki emosi di 2023 itu kayak, mau gerak ini kok susah gitu ya. benar, Oke, benar. oke, semoga ini menjadi insight buat teman-teman gitu ya. Berbeda pun memang nggak apa-apa, karena ini adalah sudut pandangnya Kak Niken gitu ya. Jadi mungkin ada yang punya sudut pandang berbeda dengan kartu yang sama atau mungkin kartu berbeda. Ada yang mau coba? Aku mau coba dong, Kak Fani. Yes, silakan. On cam yuk. Hai. Hai. Harusnya kita sama-sama ada di kota yang sama, cuman aku sekarang lagi di Tangsel, Oh, oke. agak jauh. Jadi pilih kartu yang mana, Kakak Ardina? Pilih kartu yang pertama, boundaries, dan emang kayaknya relate banget sih sama apa yang dihadapin. Karena aku ngerasanya memang kayak ini yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Aku ngerasanya Hmm. sebetulnya ini itu
capable untuk aku lakuin, tapi karena adanya banyak boundaries dan banyak yang ditutupin menurut aku, itu jadi kayak performanya itu ya udah kayak dikit-dikit aja gitu lah yang keluar. Terus Mm-mm. habis gitu ngerasanya juga ya nggak all out. Terus habis Oke. itu harusnya yang dipenuhi dengan kreativitas itu menurut aku kayak kok hilang ya, kok lost ya, gitu. Dan Hmm. kenapa kok pas banget sama pilihanku satu dan cenayangnya nih kalau misalnya pilih nomor satu oh ternyata boundaries dan memang iya sih dan itu yang aku alami dan aku sempet sempet ada di fase yang ya udah deh nerima gitu kan nerima Mm-mm. mungkin eh, pembelajaran dewasa itu seperti ini tapi kalau misalkan aku membandingkan aku mengkomparasikan gitu kan Mm-mm. mengkomparasikan kayaknya dewasanya Mbak Putri itu bisa lebih all out dan aku pun harusnya bisa kenapa aku nggak bisa apakah aku berada dalam wadah yang salah atau memang akunya yang salah gitu. Oke. Oke, kalau sekarang kita berfokus pada gambar yang dipilih tadi ya, lepas dari Mm-mm. kata-katanya, sama seperti tadi aku minta untuk coba tutupin kata-katanya dengan jempol gitu ya. Mm-mm. Di mana posisi Kak Ardina dalam gambar itu? Kayaknya kalau aku bener-bener ada di dalamnya si wadah itu sih. Si baju zirah itu ya? Ya, Oke, ada di dalam. Apa yang kamu rasain di dalam itu? gimana ya? Yang aku rasain sih kayak serba bingung, serba repot. Terus Mm-mm. ngerasa nggak all out. Ngerasa nggak all out? Terbatas geraknya karena ada baju zirah yang melindungi kamu itu. Iya, dan kayaknya Mhm. aku tuh ngerasa bagian apa tentang peraturan, tentang kebiasaan itu sebetulnya adalah hal yang cukup mudah ya. Misalkan buat aku karena aku mengetahui diriku menjadi orang yang adaptif gitu loh. Tapi kenapa kok at this time gitu kan di tahun ini tuh aku ngerasa kayak ini aku jadi kaku banget sih gitu loh. Oke. Ini aku yang makanya aku Hmm. sampai punya punya titik di mana aku merasa ini yang salah wadahku atau aku yang salah. Dan itu tuh ngaruh banget loh, ngaruh banget ke apa namanya kondisi aku doyan makan, terus financial growth kayak gitu tuh menurut aku ngaruh banget. Jadi yang awalnya aku frugal living itu Hmm. jadinya kayak acak-adul gitu. Frugal livingnya kayak nggak sesuai. Terus Hmm. target makan atau target untuk merawat diri tuh kayak angka deh, enggak deh gitu. Jadinya lebih ke arah lazy doang yang muncul. Kalau misalkan udah selesai melakukan aktivitas tuh munculnya exhausted doang gitu loh, Papa nih. Oke. Sekarang kalau kita kembali ke gambar. Tadi Ardina bilang merasa ada di dalam, gitu ya. Hmm. Berasa ada di dalam. Baju zirah ini kan konteksnya sebenarnya sebagai pelindung. Kalau teman-teman semua tahu kisah di masa-masa zaman dahulu, baju zirah dipakai untuk apa? Ya melindungi untuk peperangan kan. Melindungi peperangan. Pertanyaannya, ketika kita di dalam baju perang, perang kita cocok nggak dengan apa yang kita pakai untuk sebagai pelindung itu tadi? Gimana gimana? Dengan perangnya masing-masing gitu ya. Mm-mm. Kalau dalam konteks ini perangnya Ardina gitu ya, dengan memakai baju perang seperti itu, cocok nggak baju perangnya? Enggak sih, harusnya aku lebih Enggak. let it flow dan harusnya aku lebih fleksibel lagi gitu loh. Oke, artinya kalau baju perang ini adalah strategi yang pernah dipakai sebelumnya, belum tentu strategi bisa dipakai di perang yang saat ini kan ya? Mm-mm. Oke, dan kalau kita ngomong konteks kita malam ini adalah bagaimana supaya kita bisa kilau di perang kita di 2024, karena konteksnya Mm-mm. baju zirah ini, artinya ada yang perlu kita ganti kan strateginya.
Iya, betul. supaya tidak terulang gitu ya. Dan ternyata strategi yang salah bikin tangki emosi kita menjadi terkuras kan. Hidupnya Iya. jadi berantakan, jadi males, Mm-mm. terus juga financial growth-nya nggak ada. Dan inilah aspek-aspek yang memang dalam kehidupan dewasa, teman-teman. Ini buat teman-teman yang mungkin belum masuk ke zona ini ya, karena tadi dari Quarter life Kalala, crisis. ya, karena Kalala tadi sempat cerita kalau, oh ya ini buat teman-teman yang belum bekerja dan segala macamnya gitu. Dan ini juga insight buat teman-teman gitu ya, karena sharing is caring. Ini kenapa tadi di depan kalau teman-teman sempat tanya, kenapa sih kok Kak Fani sampai ngomong apa yang ada di sini, stop sampai di sini pembelajarannya boleh diambil? Karena hal-hal ini teman-teman. Mungkin teman-teman nggak menemukan ini di kelas-kelas yang lain gitu ya, tapi keterbukaan seperti ini adalah di kelasnya seorang Fani gitu ya. Jadi semoga ini menjadi insight bahwa ini loh, kalau kita mau memaksimalkan produktivitas kerja, kenapa kita harus repot-repot ngecek kemarinnya kayak apa? Supaya kita nggak mengulangi. Dan kalau misalnya kita boleh bahas sedikit tadi, Kak Arina sempat mention, kenapa nggak sama seperti tadi disebut seperti Kak Putri misalnya. Nah, apakah waktu Kak Putri memakai baju perang itu di perang yang sama atau perang yang berbeda? Kita nggak ada yang tahu. Betul ya? Artinya, kenapa seperti gambar 2 misalnya? Gambar 2. Ada di sini yang dapat gambar pilih nomor 2? Tadi ada yang pilih nomor 2? Iya, ada. Kayaknya. Nah, buat yang pilih nomor Sanita sama Kak Ray. Kak Rey, Kak Sanita gitu ya. Coba aku courage kakak-kakak yang ambil gambar nomor 2 untuk bayangkan kalau telur ini gitu ya, itu adalah versiku yang sebelum 2023 dan versiku di 2023. Ini sama-sama telur ayam kan? Bukan satunya telur ayam, satunya telur onta gitu. Karena unta nggak bertelur. Oh iya, telur burung onta gitu ya. Untung dikoreksi gitu ya, karena unta nggak bertelur. Ya, thank you Kak Ardina. Tapi yang aku pengen adalah kita ngecek gitu ya. Kalau memang pun kita harus membandingkan gitu ya. Kenapa kok judulnya mungkin comparison adalah kita benar-benar membandingkan strategi kita yang lama dengan strategi kita yang terakhir gitu. Dan efektifnya yang mana gitu. Dan kalau nggak efektif, yuk apa yang perlu kita tinggalkan? Makanya di tahap yang sekarang ini aku mau ajakin teman-teman untuk nemuin dulu nih. Oh iya ya, kayak tadi seorang Kak Rina bilang, iya Kak, aku jadi males, aku jadi nggak mood makan, makanku jadi kacau gitu ya. Kita lihat Kak Rina kurus banget berbanding dengan aku gitu kan ya. Dan kedua juga hidupnya itu jadi financially aku nggak punya saving, Kak. Aku nggak kepikiran untuk saving, aku nggak kepikiran untuk mengolah savingku atau misalnya. Jadi akan kembali ngefeknya ke personal life gitu loh teman-teman. Dan ini yang perlu disadari sebenarnya. Dalam sesi ini kita ngomongin soal emosi, kita ngomongin soal rasa untuk menyadarkan ini. Supaya kita nggak mengulangi lagi nanti di 2024. Jadi kalau insight-insight tadi itu boleh diambil buat Kak Niken maupun Kak Ardina gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang menguras emosimu di 2023? Coba temukan satu kata maksimal satu kalimat. Apa yang membuat emosimu itu bocor tangkinya di 2023? Aku boleh ngobrol nggak? Boleh. Atau emang ini harus diutarakan? Mau diutarakan boleh. Sebaiknya di-statementkan. Supaya kita tahu. Supaya Di Kak Ardina statement kan itu sendiri di juga chat. tahu. Di chat boleh, diobrolin juga boleh langsung. Kalau dari aku, Mm-mm. ini kan aku maksudnya perpindahan di perusahaan yang kedua Mm-mm. menjabat sebagai manajer. Mm-mm. Nah, tapi di kondisi manajer yang sebelumnya itu aku berada di posisi sandwich, tapi Mm-mm. fair. Nah, kalau kondisinya yang sekarang, aku di posisi sandwich, yang aku itu
aku ngerasanya entah itu mungkin karena aku baper. Awalnya aku ngira aku baper mungkin ya. Aku di posisi sandwich, tapi aku ngerasa ini nggak fair. Itu yang aku jadi kayak bener-bener exhausted banget dan Mhm. kayak berasa mengulang terus. Dan itu yang ya intensitasnya cukup tinggi kan, karena aku kan kerja Monday to Friday, 9 to 5. Dan waktuku banyak di kantor dibandingin aku mengurus diriku sendiri, yaitu. Oke, jadi kalau dalam satu kata maksimal satu kalimat yang bikin tangki emosinya bocor apa? Nggak fair. Nggak fair. Oke. Dan kalau direlasikan dengan boundaries tadi, dengan baju zirah tadi, apa yang bikin nggak fair? Apa? Apa yang bikin nggak fair? Eh, Direlasikan dengan gambar. kalau diri aku ngerasa yang bikin nggak fair itu adalah ininya, porsi strategiknya. Oke, porsi strategiknya. Mm-mm. Oke, artinya kalau boleh aku simpulin, eh, strateginya memakai baju zirah tidak di perang yang seharusnya. Iya, betul. Oke, artinya yang bikin tangki emosi seorang Kak Ardina bocor di 2023 adalah strateginya nggak fit dengan perangnya. Iya, benar. Oke, ini teman-teman, ini mencari keywordnya, ini proses mencari kusutnya di mana itu memang seperti ini, gitu ya. Jadi aku harap teman-teman nggak lelah yang kayak udah gini aja, apa sih gitu. Tapi itu proses expand teman-teman. Jadi hal yang mungkin buat kita, aduh nggak tahu, pokoknya aku merasa ini. Tapi coaching tools itu membantu teman-teman untuk menemukan sebenarnya apa sih hal yang kita nggak lihat. Iya, Kelihatan benar. ya teman-teman ya, tadi sepanjang sebelumnya gitu kan, seorang Kak Adina ketika memilih, aku merasanya gini loh, aku ngobrolnya ini begini loh ceritanya. Tapi ternyata, yang bikin bocor adalah ternyata strateginya salah dan nggak fit dengan keadaannya. Iya, Gitu ya benar. teman-teman? Oke, cukup clear ya Kak Adina insight-nya di tahap yang ini. Oke, kita lanjut ya. Buat teman-teman yang lain boleh diramein di kolom chat, nanti aku akan respon di kolom chat juga. Oke, kita next ke admin di slide yang selanjutnya. Ini ngomongin soal, tadi itu kita ngomongin soal mesinnya ada di diri kita. Lantas, kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan traveling gitu ya. Kalau tadi di objektif kita ngomong, oh ya udah tinggal packing and go gitu ya. Nah, masing-masing kita punya tujuan sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang mau Swiss, ada yang mau Turki, ada yang Faroe Island, ada yang mau ke Bungurasi dan segala macamnya gitu ya. Kita mau packing seperti apa? Kita udah nyadarin, oh iya ya, 2023ku ini loh hal yang sudah baik. Terus abis itu ini loh yang bocor. Itu adalah aset dan pondasi. Minimal malam ini kita tahu, oh ternyata ada pondasi kita yang bocor. Jadi kita bisa tembel nih, supaya 2024 kita nggak punya bocor lagi yang sama. Jadi traveling kita 2024 tuh bisa shimmering splendid begitu ya. Bisa glowing, bisa seru-seru banget gitu. Bisa berkilau kalau bahasa judul kita malam ini. Dan sama seperti tadi, aku punya 3 angka, 1, 2, dan 3. Silakan teman-teman pilih. Kebetulan ini adalah kartu terakhir kita malam ini. Silakan teman-teman pilih nomor 1, 2, sampai 3 sebelum dikasih refill gitu ya sama kakak admin. Oke, 2, 1. Sudah yang lainnya? 3, 2, oke. Jangan kapok pilih angka yang sama loh. Belum tentu sama loh ya. Jangan jadi trauma loh ya. Aku tadi pilih angka 1 kok jadinya begini gitu ya. Oh, belum tentu saudara gitu ya.
Oke, kalau udah, boleh Kakak admin yuk di-reveal yuk, ditunjukin ke teman-teman. Ternyata masih belum. Sekali lagi. Sekali lagi. Iya. Oke, silakan berfokus pada kartu yang dipilih gitu ya. Jadi, apa yang mau aku persiapkan untuk menyambut 2024-ku supaya aku lebih produktif? Coba gitu ya, untuk terakhir kalinya aku mau ajak teman-teman untuk bagian mana yang paling menarik dari gambar ini. Menarik dalam konteks kalau aku punya bagian ini dalam gambar yang kupilih, dan kalau aku tambahkan terus-menerus, aku akan menjadi lebih happy. Kalau aku tambahkan, aku akan merasa semakin nyaman. Dan kalau aku tambahkan, aku bisa berbagi kepada orang-orang di sekitarku. Dan yang ku bagi juga akan happy. Dan kalau kita korelasikan dengan 2024, ternyata hal ini loh yang mau ku bawa di 2024-ku. Sekarang kita korelasikan dengan kata-katanya. Intensi, rasa lapar, mau lagi dan mau lagi. Apa yang mau aku bawa di 2024-ku? Supaya aku bisa mencapai tujuanku dengan kinerja yang terbaik dan juga berkilau. Oke. Jadi apa nih teman-teman yang mau dibawa di 2024? Boleh ramein di kolom chat yuk. Apa sih yang pengen ku bawa di 2024 sebagai bekalku supaya aku nggak mengulangi tangki emosi yang bocor lagi nih. Kayak di 2023. Dan aku bisa bagikan ke sekitarku. Ada yang mau share mungkin? Langsung open mic? Kalau tadi udah cewek-cewek, ada kakak Aulia, ada kakak Niken, ada kakak Ardina. Ini cowok-cowoknya pada kemana ya Kak Fikri? Ada yuk yang merasa cowok, yuk sharing yuk. Satu. Kalau enggak ntar dicolekin kakak Fikri loh. Yang cowok-cowok kemana ini? Oke, yang lain deh, boleh deh, nggak harus cowok deh. Jadi apa yang mau dibawa di 2024? Mau packing apa nih? Atau pada nggak tahu mau bawa apa di 2024? Kok pada diem? Apa masih bingung nih? Kasih aku clue dong kalau emang bingung. Udah pada pilih kartu kan ya, tapi ya? Kakak Fikri ini bukan kesalahan pada mikrofon aku kan ya? Enggak, Kak Fani. Mungkin Oh, masih pada bukan. bingung ya, Kak. Oh, mungkin masih pada bingung. Oke. Iya, belum bisa menentukan, kan? Oke. Coba kalau misalnya nggak ditentukan, coba masing-masing pilih kartunya. Yang pilih kartu nomor 2 ada?
Aku bantu. Kalau masih bingung, aku bantu. Hmm, kita coba deh. Kita coba ya. Kakak Niko ada di sini? Kak Niko. Kak Niko, are you there? Kakak Niko 1122001. Oke. Oke, kalau enggak aku minta tolong Kakak Ardina lagi, boleh nggak? Kakak Ardina ada di sana kah? Kita jadi, Boleh. iya, kita jadi contoh ya, Kak. Yuks, yuks. Kakak Ardina pilih kartu nomor 3. 3. Dan relate. Oh, relate. Oke. Kakak Ardina pilih kartu nomor 3. Relate-nya di mana, Kak? eh dari apa yang aku pernah lakukan di Surabaya sampai aku akhirnya di Jakarta, terus kerja di sini. Harusnya kalau misalkan menurut milestone-ku tahun 2019, pencapaianku saat ini itu adalah goals-ku saat itu. Oke. Tapi ternyata dengan kondisi yang di sini, itu menjadikan aku kayak ngerasa kurang. Nah, padahal Mm-mm. di sisi yang lain, aku kayak misalkan lagi santai gitu ya, aku merasa sadar diri kalau sebetulnya kemampuanku segini ya, rezekinya ya segini gitu kan. Oke. Nah, tapi semakin dapat boundaries banyak, itu kayak ngerasa kurang dan semakin menyalahkan diri sendiri sih lebih tepatnya apa nih? Oke. Dan kalau tadi pertanyaanku, bagian mana yang disukain dari gambar ini, Kak Ardina? Apa? Dari gambar ini bagian mana? Kan Kak Ardina pilih gambar nomor 3. Ya, Mm-mm. Dari gambar nomor 3 ini, bagian mana dari gambar ini yang Kak Ardina paling suka? dari 3 gambar ini yang memang aku suka, ya Dari memang satu, yang Kak. dua. Hah? Dari saat kan Kak Ardina udah pilih kan tadi Ya, angka nomor nomor 3. 3. Artinya kan kartu yang ketiga. Betul. Oke. Dari gambar ketiga, dari ada buahnya, ada tangannya, Ada ada tangannya itu daunnya. bagian mana yang aku suka? Mm-mm. Bagian dari buahnya. Oke, bagian dari buahnya. Dan kalau dari gambar buah itu ditambahkan gitu ya, akan menjadi Kak Ardina semakin happy nggak? Enggak juga, karena ternyata itu bukan yang aku cari. Oke. Jadi coba pilih bagian yang Kak Ardina kalau ditambahkan dan ditambahkan Kak Ardina semakin happy dari gambar itu. Bagian Gimana? apanya? Agak putus-putus, Kak Fadi. Gimana? Oke, aku ulang ya. Dari Mm-mm. gambar yang ketiga itu, kalau tadi ternyata buah kalau ditambahin terus aku nggak happy, Kak. Iya, Coba aku ngerti. temuin. Nah, sekarang coba temuin bagian lain dari gambar itu yang kalau ditambahkan ternyata Kak Ardina lebih happy. Kayaknya tangan. Tambah tangan ya, Kak. Betul. Dan semakin ditambah tangannya, Kak Ardina semakin happy, semakin happy, semakin happy. Arahnya bukan ke happy sih, tapi ke Hmm? balancing life. Oke. Itu Semakin nyaman tapi ya. ya semakin nyaman. Menurutku itu artinya adalah aku nggak melakukan itu semua sendiri. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya tadi kan kalau ditambahkan objek tertentu, ditambahkan terus akan semakin nyaman. Mm-mm. Dan juga kalau ditambahkan dan bisa dibagikan ke orang lain, rasanya akan lebih nyaman. Betul. Oke. Puyeng ya Kak Medro ya? Oke, nggak apa-apa. Abis ini kita bahas. Oke. Intinya gini teman-teman, aku mau ngajakin yang mau kita bawa di 2024 itu adalah sesuatu hal yang
bikin kita semakin nyaman. Artinya strategi baru yang bikin kita semakin nyaman, dan kalau kita bagikan ke orang lain juga ngerasain dampaknya buat kita. Iya, betul. Oke, ini indikator tipsnya ya teman-teman ya. Misalnya donatnya, oke, nggak apa-apa. Kalau donatnya ditambahin terus-menerus, itu membuat nyaman, dan ketika di 2024 nanti kita bagikan ke orang lain, itu juga nyaman buat orang lain, tips itu bisa dipakai. Strategi itu bisa dipakai. Gitu ya. Jadi itu yang akan kita packing di 2024. Kalau dalam contoh case-nya di Kak Adina, ternyata perlu nambahin tangan, Kak. Artinya di 2024 mungkin aku akan mencoba untuk membuat teamwork yang lebih nyaman. Membentuk tim, nggak hanya berjalan sendiri misalnya. Itu udah strategi untuk jalan di 2024. Gitu ya. Semoga Kak Medro nggak semakin puyeng ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal emosi bocor, ternyata ini yang bikin aku stagnan, ini yang bikin ini. Harapannya dengan kita menemukan apa yang bikin nyaman dari kartu gambar ini, di 2024 kita punya strategi baru yang nggak bikin kayak boundaries tadi. Gitu ya. Oke, supaya nggak berlama-lama, kita lanjut ke next step-nya. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Aurora Kak Fani. Aurora. Oke. Ada yang pengen ke sana? Aku pengen banget sih Kak. Katanya tadi pengennya ke Bungo Rasih, Kak. Sekarang diganti ke Aurora. Wishlist Yang bener keduanya ya. kayaknya ya Kak. Oh, wishlist kedua. Oke. Yang lain nggak ada yang pengen ke lihat Aurora nih ceritanya? Saja. Oke. Di next. Oke. Nah, teman-teman, kalau yang masih ada yang puyeng gitu ya, aku encourage teman-teman untuk sharing di momen ini gitu ya, supaya minimal setelah sesi malam ini, teman-teman itu punya gambaran strategi apa yang mau dipakai di tahun depan. Indikatornya cuma dua, teman-teman, sebenarnya. Satu, bikin teman-teman nyaman, nggak terjebak dalam boundaries maupun dibanding-bandingin, atau apa tadi satu lagi. Comparison, boundary, sama satu kartu tadi apa ya, aku agak lupa ingat. Intinya supaya nggak terjerat. Tapi strategi yang dipakai di 2024 itu justru bikin nyaman dan juga berbuah ke orang yang lain. Gitu ya. Ada yang mau share kepuyang-puyangannya malam ini? Mungkin yang merasa, aduh Kak, aku kok nggak dapat kerjaan yang pas gitu ya sampai saat ini gitu. Ternyata mungkin strateginya yang masih keliru, masih nggak pas dengan bagaimana cara mendapatkan pekerjaannya. Sama kayak tadi, pakai baju zirah yang tebel, tapi sebenarnya apa nih ya? Dan di malam ini aku mau ngajakin teman-teman untuk gimana caranya nemuin strategi yang bikin nyaman dan juga berbuah ke orang lain. Intinya ada di sana. Begitu ya teman-teman. Di next slide boleh? Kakak admin. Nah, versi diri teman-teman di 2024 sama seperti filosofi kita malam ini untuk melakukan sebuah perjalanan gitu ya. Aku mau challenge teman-teman gitu. 2024 pengen jadi pribadi yang seperti apa sih? Dan silakan dijawab di dalam hati gitu ya. Dan aku punya sebuah lagu buat teman-teman sambil menutup malam ini. Boleh dibantu kakak moderator sebelum dikembalikan ke MC-nya.
Aku kembalikan ke kakak moderator ya. Oke, oke, terima kasih Kak Fani, luar biasa sekali ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Nggak apa-apa. Luar biasa, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin sebelum menutup kita malam ini, boleh nih Kak, kita sesi foto dulu sebagai kenang-kenangan. Boleh. Kepada teman-teman semuanya yang mungkin belum menyalakan kamera dari tadi, boleh nih tampil